Dua pelaku pembobol sekolah dasar ditangkap polisi. Ruas jalan penghubung dari Lembar menuju Pelabuhan Gilimas, Lombok Barat rusak parah. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa, kurang dari 1 kali 24 jam, dua pelaku pembobol sekolah dasar di Lombok Timur ditangkap polisi. Dalam aksinya, kedua pelaku merusak jendela dan berhasil menggondol berbagai inventaris sekolah. Pelaku ZA dan AR dibekuk polisi di rumahnya tanpa perlawanan di wilayah Pijot, Kecamatan Kruak, Lombok Timur. Polisi menemukan sejumlah barang bukti hasil curian pelaku yang disembunyikan di semak belukar tidak jauh dari rumah pelaku. Kedua pelaku melancarkan aksinya dengan merusak jendela Sekolah Dasar Negeri 1 Pijot dan masuk ke ruang kepala sekolah, kemudian menggasak sejumlah barang berharga milik sekolah. Kini kedua pelaku diamankan di Mapolsek Kruak untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa laptop, notebook, proyektor, amplifier, dan sejumlah barang berharga milik sekolah. Ironisnya, kedua pelaku masih di bawah umur dan putus sekolah. Dia tuh mengambil dengan cara 2 kali angkut. Yang pertama dia ngambil sedikit barang yang dia disimpan di bawah kebun. Nah, setelah itu dia kembali lagi dan melihat situasi keadaan di sekitarnya lagi masih sepi, sehingga masuk lagi untuk mengambil barang-barang tersebut dan dibawa ke tempat penyimpanan yang semula lagi. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun kurungan penjara. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya, ruas jalan penghubung dari Lembar menuju Pelabuhan Gilimas, Lombok Barat rusak parah akibat banyaknya kendaraan bertonnase besar yang melintas. Ruas jalan dari Lembar menuju Gilimas saat ini masih berstatus kelas 3. Rusaknya ruas jalan tersebut akibat beroperasinya kendaraan yang bobotnya di atas 10 ton. Melihat tingginya arus operasional kendaraan yang keluar maupun yang akan menyeberang dari pelabuhan, seharusnya kapasitas daya dukung jalan minimal harus kelas 2. Kedepannya Pemda NTB didorong meningkatkan kapasitas jalan untuk perbaikan jalan menuju pelabuhan kapal pesiar perlu dilakukan dengan mereview dokumen analisa dampak lalu lintas atau ADALALIN dari proses operasional pelabuhan Gilimas. Dari mana? Muatan material ada apa ya, curah, tapi terakhir ini memang sudah aktif. Termasuk juga kalau kemudian perbaikan ringan seperti tambal sulam. Tentu itu nanti kan bagian dari tanggung jawab nanti kita minta nanti Pelindo untuk menangani. Soalnya kan kemarin Pak Gubernur ngomongnya kerusakan jalan yang di sana memang karena Tonase kendaraan yang tidak sesuai. Jadi itu nanti kita lihat dokumen itu yang Untuk solusi jangka panjang setelah dilakukan review dan ternyata perlu adanya penyesuaian dan berkoordinasi guna mencegah kerusakan jalan. Sedangkan untuk penanganan jangka pendek, pihaknya perlu melakukan upaya mitigasi dan bongkar muat kendaraan logistik perlu dikaji. Sementara proses bongkar muat perharinya di Pelabuhan Gilimas bisa mencapai 100 kendaraan dengan rata-rata muatan kendaraan barang yang melintas mencapai 10 ton bahkan lebih dan trafiknya bisa mencapai 400 kendaraan per hari. Sebelumnya, Gubernur NTB telah memberikan catatan penyebab rusak parahnya jalan menuju Pelabuhan Gilimas karena muatan kendaraan yang melintas melebihi kapasitas. Perusahaan yang dilaporkan pada kami sudah dilakukan, walaupun belum sempurna betul, tapi yang lubang-lubang yang besar itu sudah ditambal. Tapi yang perlu jadi catatan,
seapapun jalan yang kita bikin pasti akan rusak kalau kapasitasnya melebihi Tonasenya, ya. diperkirakan. Kapasitas kemampuan jalan tersebut juga harus diperhatikan. Justru banyak yang melanggar aturan tetapi malah dibiarkan begitu saja sehingga sampai kapanpun diperbaiki karena bukan kapasitas maka jalan tersebut akan terus rusak. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Komisi 3 DPRD NTB optimis investasi NTB akan mencapai target menyusul penghapusan PPKM. Sejak pandemi COVID-19, investasi di NTB dari para investor sempat tertunda. Memasuki 2023, potensi investasi NTB diproyeksikan menarik banyak investor, terlebih setelah PPKM dicabut pemerintah pusat. Pemerintah NTB pada tahun ini targetkan realisasi investasi bisa mencapai 22 triliun. Anggota Komisi 3 DPRD NTB optimis investasi NTB tahun 2023 ini memenuhi target pasca dihapusnya PPKM sehingga memberikan dampak positif bagi para investor untuk berinvestasi di NTB. Kayaknya tidak akan mempengaruhi. Tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi. Hanya lebih longgar saja. Jadi ketika itu sudah diumumkan oleh pemerintah pusat, oleh presiden, ya tentunya orang tidak ragu-ragu lagi datang ke sini. Hanya saja juga kita, jangan karena kelonggaran kita, kemudian kita melonggarkan orang yang dari luar dari aturan. Tapi kan yang kita lihat investasi kemarin banyak yang kabur investornya gara-gara COVID itu gitu. Ya makanya kan sudah itu, kan sudah saya kira bukan hanya di sini, di semua ya. Seluruh dunia ini, kan makanya mengakibatkan ancaman resesi itu kan hampir seluruh dunia. Karena orang tidak berani keluar. Tapi perlu tidak pemerintah untuk follow back lagi gitu Pak, investor-investor yang kemarin kabur? Oh saya kira itu jelas. Yang mereka sekarang kan ngintip. Begitu diumumkan oleh presiden masuk lagi. Saat ini sejumlah investor tengah melirik beberapa kawasan strategi di NTB untuk menanamkan investasi seperti di kawasan Moyo, Tiga Gili, Sembalun, dan kawasan ekonomi khusus Mandalika, Lombok Tengah. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.